Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad zalimin. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'udin, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala salasun. Summa ayyud ya Rasulullah? Salasun. Summa ayyud ya Rasulullah? Salasun. As-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, ulama, para ustad, para ustazah, mubaligh, mubalighah yang saya hormati, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang tertera di dalam catatan ini, yang terhormat Bapak Lurah Andri Lesmana, sarjana ekonomi, walau tidak ada, moga-moga beliau sehat walafiat. Bapak Wakil Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah, Bapak Darno dan jajarannya. Tentu tidak lupa tokoh kita Al Ustadz Hamid, Imam Besar Masjid Uswatun Hasanah, moga-moga sukses dunia wal akhirah. Ketua DKM dan Wakil DM Masjid Uswatun Hasanah, Ustadz Chandra dan Ustadz Darno, mohon maaf tulisannya seperti ini.
Selanjutnya, ini yang menjadi wasilah saya bisa hadir, yaitu Bapak Repi Haryono, Ketua Panitia. Ada nggak orangnya ya? Tadi mohon izin Kiai, saya gantar bos. Mudah-mudahan beserta istrinya, anaknya, keluarganya tentram, bahagia dunia sampai akhirat. Bapak Sandi, filosofi, sarjana ekonomi, sekaligus Bapak Ketua RW setempat, Bapak Ketua RT dari 01 sampai dengan 05, sedikit di Cengkareng atau di Ciledug ada yang RT-nya sampai 25. Luar biasa itu. Tidak ketinggalan tentunya para tokoh yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin donatur yang sering memberikan rezekinya untuk kegiatan masjid. Semua yang hadir, malah ada yang belum tersebut ini. Al-Ustad, guru kita, ya Bapak Kiai Rifai, mana orangnya ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan masih muda, ya, sami-sami Sunda. Tidak ketinggalan tokoh saya juga, Ustadz Abdul Hamid dan yang lainnya, mohon maaf tidak hafal. Guru-guru kita, para tokoh kita yang hadir semuanya tenang, senang, tentram, dan moga-moga berkah bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya robbal. Termasuk yang berseragam, lupa tadi namanya di belakang nih, luar biasa. Qasidah uswatun hasanah, luar biasa ini. Ya, Bapak Haji Julianto Pak, mudah-mudahan dan jajaran seluruhnya sukses. Qasidahnya mungkin nanti terkenal seperti Nasidaria. Banyak panggilan. Mana nih yang main qasidah pada diem aja nih? Jangan-jangan kedinginan semua nih. Hadirin wal hadirat, termasuk yang di samping saya di sana, yang saya hormati, kalau kata Jawa ingkang kulo hormati. Betul? Dilanjut. Syukur alhamdulillah. Terusin. Syukur alhamdulillah. Dalu niki apa tuh? Penting ieu malam ini saya bisa bertemu muka bermuajahah. Kalau tidak salah kali kedua. Orang ngomong kebiasaan yang kedua kalinya katanya salah itu. Kali kedua. Di tempat ini walaupun dalam guyuran hujan. Kalau dulu enggak orang bapak-bapak calon di sini ada wakil lurah apa ya di sini Pak, calon bupati atau dan katanya menang ya. Hadir doanya, hadir menang kan terpilih dia. Ya sekretarisnya. Sekali lagi moga-moga kita seluruhnya yang hadir bersyukur kepada Allah. Ini anugerah memperingati sesuatu yang sangat sakral, merupakan tiang dari agama. Dari peristiwa ini diisrokan dan dimirojkannya Nabi besar Muhammad, sehingga bukan oleh-oleh mendapat syariat perintah yang disebut tiang agama, yaitu mudah-mudahan yang bersyukur malam ini bertemu di sini Allah kumpulkan kembali yang hadir atau mungkin yang senang, cinta, bahasa Inggrisnya mungkin tresno ya Pak. Ini Inggris Kebumen, Kalongan, mohon ya senang ke dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad, berikut para keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat kepadanya. Yang tidak taat jangan, enak aja kebagian. Betul? Yang taat kepadanya, dan mudah-mudahan termasuk kita para lelaki, istri dari kita semua ya, walaupun mungkin ada yang sudah meninggal jadi duda. Betul Bu? Dan juga anak-anak kita, keturunan kita, baik yang sudah ada di zaman ini, betul Pak Kiai, Pak Haji, ataupun yang akan lahir mungkin pada tahun 2070. Kita masih ada nggak nih kira-kira 2070? Sampai akhir zaman nanti, amin ya robbal. Saya ngomong tarik, yang dengerinnya jauh. Bu,
Yang depan masjid, Bu. Teriak juga gak kedengaran. Dengaran alhamdulillah. Yang di depan ibu, Bu. Wah, hebat. Cuman gak jelas nih, lampunya gak terang. Saya kalau lihat yang ceramah begini, Bu, tahu bener. Kalau yang ngelamun aja banyak utang itu. Pak, mana orang Cirebon Pak Sanusi tadi itu, Pak Haji? Udah pulang? Enak aja itu. Saya belum pulang, Pak Uci. Tetangga saya itu. Saya masih ada terah dari Prabu Siliwangi, Subang Larang punya, namanya siapa? Pangeran Cakrabuana. Dan saya keturunannya dari ibu, dari silsilah dia bapak dan ibunya ibu sampai ke sana. Alhamdulillah. Kalau orang sini ada orang Jawa Barat, Prabu Siliwangi bukan di Bandung lahirnya, tapi di Ciamis. Dari Jawanya saya, dari Jayangrono, ada silsilah sampai Pakubono I terkait dengan orang Ponorogo, Bupati Ponorogo, jujut kesananya sampai ke Pakubono I. Dan saya dari Raden Sedarmi, maka saya hobinya makannya tongseng karo gudeg. Gudeg bukan budeg. Alhamdulillah. Saya lihat temanya cakep, Bu. Berdiri dulu nih Pak Ustadz. Memperingati Isra Mi'raj. Awas nih, kadang-kadang ada orang protes, Bu. Saya udah lihat tuh, takut nyublek. Tulisan yang benar Isra, menurut aturan Indonesia. Ada yang protes Isra. Kalau Isra Arabnya, Al-Qur'annya Isra, tapi nulisnya Isra. Ini ada guru-guru ini. Mungkin ada S1, kemudian ada S2, ada S3, ada S cendol, S doger. Bu, jangan disalahin, cakep nih. Saya juga mau ngomong apa. Yang penting saya tadi ngomong jam 10 lewat 10. Jadi kalau jam 11 lewat 10 1 jam itu udah bagus. Ya Bu. Bapaknya ngelamun aja tuh. Enaknya ngapain Bu kalau dingin begini? Enaknya ngapain? Nggak usah dijawab, saya juga tahu. Yang lagi ngopi kiai pura-pura diem aja, padahal bininya 4. Lihatin aja temanya, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau temanya cakep, perbaiki sholatmu. Ngaji pada malas. Bu, ya Allah, jangan gede-gede, berkehendak ya Bu. Orang sholat rajin berdoa. Saya juga ingin nih, Allahumma barik lana, gitu ya Bu. Fi Rajaba wa Sya'bana, Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Diulang Bu ayo Bu, bareng bapak-bapak semua. Ini doa nih. Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna wa hasil maqasidana. Baca doa sering-sering, tapi pikiran tambah pusing. Betul Bu? Dirasa 7 keliling. Ya Bu. Sabab tengarti artinya. Ya Bu. Allahumma barik lana. Ya Allah. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Amin. Walaupun hujan turun. Bu, yang hujan turun lagi, gitu ya. Lagunya siapa tuh dulu? Hah? Lagunya penyanyi ya, adanya Endang Estaurina. Siapa itu? Nah, udahlah, lagu hafal saya juga. Hujan turun lagi. Bu, walaupun hujan kita masih
berada dalam suasana nyaman. Saudara kita udah hujan, tanahnya rontok, disebutlah dengan banjir bandang, rumah hancur, betul Bu? Kali meluap, ribuan rumah hancur, nyawa melayang, mobil-mobil mewah hanyut. Alhamdulillah hujan, maka harus tahu yang sholat. Ini kan perbaiki sholat. Bahwa turun hujan adalah as-sa'atul mustajabah, saatnya mustajab Pak. Jangan ngomel, ya hujan. Saya nggak ngomel Bu. Pokoknya tampil, betul nggak? Mau hujan kayak mau panas, tanggung jawab udah manggil saya. Panitia paham? Tanggung jawab nggak? Terserah. Bu, mana udah dangdan capek-capek hujan. Saya doakan mudah-mudahan anaknya pada sukses semua. Ini bulan mustajabah Bu. Kalau saya diajar sama guru saya, namanya Yoso Taruno Pak. Guru saya itu hajinya 49 kali. Asalnya Jawa Timur. Nama aslinya Yoso Taruno. Di Jakarta pada tahun 83 ngajar masjidnya 52. Gabungannya Rijalul Masajid. Siapa muridnya? Pertama Kiai Haji Sukron Makmun. Tahu? Tahu? Ini muridnya nih. Makanya galak nih orangnya nih kayak pakai Sukron. Yang kedua muridnya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Tahu nggak? Hebatan mana masih ceramahnya? Hebatan dia. Kalau ngomong hebatan saya keliru. Bu, di Kepaduri Jakarta Barat saya ceramah bareng Zainuddin MZ, saya yang duluan, dia nomor 2. Saya tahu rokoknya dia Jarum Super. Jarang di rumah, suka perempuan. Ya kalau suka laki-laki nggak normal dong. Tuh Bapak ketahuan. Saya doain Pak kalau dengerin saya 1 jam Bapak ikhlas, besok rezekinya nambah. Bukan ngerayu, yang punya utang lunas. Asal mau bayar. Duitnya banyak nggak mau bayar. Kang Ano mikirin aja. Dia bilang panitia tekor nih. Tekor. Pakai mikirin tekor, jangan nyesel dengan sedekah. Tanya Pak Sanusi. Mana Pak Sanusinya? Blesak temen. Iya, Pira Mangewu Cirebon. Pak Sanusi itu doyannya kerupuk melarat, tapi beliau orang melarat. Alhamdulillah. Ini masalah berkah dulu. Ini temanya perbaiki sholat. As-sholatu fil lughati, sholat dalam bahasa ad-du'a. Betul Kiai? Salahkan kalau saya salah, tapi jangan di sini malu. Sholat menurut bahasa doa. Betul Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Doa tuh, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Amin. Bukan berarti tidak boleh bengkok jalan, kalau lurus terus nyemplung ke kali. Maksudnya syariat yang benar. Bu, situ doa. Siapa itu yang ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladina an'amta. Awas, mentang-mentang Kebumen. Siratal ladina an'amta ngalaihim ghairil maghdubi ngalaihim wala. Ada orang Kebumen gak ya? Biarin gua 4 melulu nih. I'm sorry Mas. Saya punya murid namanya Tarman. Di sini ada Tarman. Alhamdulillah. Saya ceramah di Prembun udah 2 kali, bocor bulus pesantren 2 kali Pak. Alhamdulillah. Ya tapi Kebumen 2 tempatnya. Orang Kebumen, maaf sih, saya bahas Kebumen dulu deh. Kalau alimnya alim bener, kalau bajingannya bajingan banget. Ada kampung itu rampok orangnya, maling Pak. Tapi hebat ilmunya, dicemplungin, dikarungin ke laut, orangnya udah di rumah. Bener itu Kebumen. Tuh dia tuh ngomong tuh, jangan main-main dengan dia tuh, ahli santet itu. Pak,
Alhamdulillah nggak ada sejarahnya kita sedekah biar hujan. Saya masih keringatan, saya teriak-teriak begini. Nah kalau ceramahnya lemes nggak dipanggil lagi saya. Ya ceramah melulu gini-gini pembina rohani provinsi. Cuman saya lihat foto perasaan saya ganteng juga di situ ya. Ini hebat si Rep, ini siapa sih yang bikin nih? Emang umurnya berapa Bu? Mau tanya, Pak Ustadz lahirnya nggak jauh dengan beliau. Saya tanggal 24 bulan Juli 60. Dia 27. Berarti tuaan saya 3 hari. Bintang Leo semua ini. Bu, sholat Pak Kiai Rifai, nih sahabat saya ini guru kita nih, berdoa itu dalam apa menurut lugot, tapi dalam istilah takrif sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Dengar ini. Nih hitung-hitung taklim juga nih. Ya udah dibahas sama Kiai, saya bahas lagi nggak apa-apa, lengkapan Kiai malah. Sholat itu akwalun, ngomong-ngomong, betul, ngomong, perkataan, Allahu Akbar tuh ngomong Bu. Akwalun, perkataan. Masa orang sholat nggak boleh, betul. Nih Allah aja hati-hati nih Bu. Imam tetap di masjid di mana, awas jangan Allah, tidak boleh. Mas ada alif patah o, nggak ada. Terutama orang Sunda nih. Bapak ini orang Kuningan aneh namanya Darno lagi. Mestinya Darna ini. Tukar sama Jawa ini. Bu. Allah. Saya ingat aja Darno dulu, gede marahnya. Kiper nasional tuh namanya Sudarno, inget nggak? Melawan mana tuh ngambek, tiang gawang dicabut. Makanya yakin dia juga suka ngambek juga dia. Ada istrinya nggak? Bu, mana ada orang nggak pernah marah? Betul? Lagi ngebahas apa tadi? Allah, sholat tuh ngomong. Ya, kalau orang Jawa tuh apa? Ngomong pasti cangkem. Tapi orang Jawa ada yang sentimen Pak. Ini orang-orang Jawa pasti banyak di sini. Saya ceramah di masjidnya musola Darussalam. Itu lucu itu. Kata orang situ, Pak Ustadz bukan cangkem yang bagus, itu cocot. Buset, saya 1 jam ceramah cocot melulu Bu. Padahal cocot tuh kasar. Yang salah panitia, yang dosa ya panitia lah. Makanya cangkem ya Bu. Masa ngomong dengan pantatnya lewat pret. Itu nenek-nenek. Kalau bapak-bapak prot. Jadi sholat itu ngomong, nggak boleh diam, minimal kedengaran sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Uswatun Hasanah yang sholat subuh cuma 1, nggak ada yang datang. Ceritanya hujan masalahnya. Temanya mau wudu, perbaiki sholat. Maaf ya Kiai ini, yang sholat cuma dia, yang adan dia, yang qomat dia. Adan dia, qomat ya, imam dia. Akhirnya biar sendirian nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawa lagi. Kalau orang Sunda bukan gitu Bu. Alhamdulillah. Nggak boleh. Alhamdulillah. Maaf ya, ini tahsinul Quran. Kalau alhamdu Allah mati. Kalau alhamdu Allah makan belek. Bu, bismillah itu hati-hati tuh imam. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya kelewat, tidak boleh. Bapak liatin, mi Allahu liman hamidah. Mi Allah, emang Allah doyan mi. Awas imam nih, ingetin nih, mi Allahu liman. Jangan mi Allah, sami'a akwalun, perkataan muftatahatun dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam dengan salam bukan. Ingat, perkataan itu, perbuatan lihat. Maaf nih keder nih. Allah, ada yang di sini. Allah. Tapi jangan pagar Allah. Kalau ini bukan sholat Bu, BL namanya, body language. Saya punya masyarakat saya, ibu-ibu Bu RT nih, pelopornya Bu RT nih.
Senam di sini body language. 3 bulan 12 orang hamil. Hamil semua 12 gara-gara BL itu. Iya kan, suaminya keenakan, istrinya BL. Pak BL yuk, oke. Apalagi tadi ditanya, Bu, yang di masjid, Bu, hujan rincik-rincik udah pengen pulang aja, kiai kagak didengerin. Bu, hujan gini ngapain? Buset, BL, body language mah lagi senam, Bu. Body language dipraktekin di rumah. Jangankan yang muda, biarin Al Ustadz Abdul Hamid aja masih body language. Cuman ngomong sama ibunya, mama, kata beliau ngarang aja. Udah tua, nafsu gede, tenaga kurang. Yuk kita ke depan dulu, beli jamu. Dia minum tuh kuku Bima 2. Pakai telur bebeknya nggak tanggung 4. Bukannya kuat, muntah. Allahu Akbar. Bu. Udah kalau masalah BL apa nih jagonya nih. Poco. Iya, kenapanya? Lagunya Yopilatul. Saya biar gini, Bu, mohon maaf, nggak kalah sama Ano. Bu, coba siapa yang bisa nebak anak saya berapa, Bu? 7. 9, 7. Kakek saya 7, Kasturi, bapak saya Wadia 7 anaknya. Saya anaknya 7 lagi. Sebab apa? Keturunan Jawa. Jawa itu 7 pitu. Ketularan Mbah Marijan, pitu roso. Ingat nggak pitu roso? Terusin ya. Iya, baru ngomong begini, baru ngebahas kan perbaiki sholat. Sholat itu doa. Definisi yang hakiki, sholat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tetapi akwalun perkataan, wa afalun perbuatan. Ruku harus benar, Bu. Ada yang ruku, ya maaf aja sih, memang ada yang rukunya enak-enakan gini, Kiai. Rukunya Allahu Akbar. Ya secara ini nggak benar. Enak di sini 2 nempel di sini kan megang mic, susah saya. Ini dengan ono ya ukuran rata. Enggak boleh. Saya ingat di kampung Bu terawih, bapak-bapak awas ada terawih nih. Udah punya cucu. Allahu Akbar sebelahnya. Pantatnya dikobel-kobel. Tuh ketawa tuh ada yang begitu. Bu. Ceramahnya judulnya apa? Bu. Sholat jangan main-main, Bu. Itu yang manusia paling dekat dengan Allah, sholat. Berbedanya manusia beriman dengan kafir sholat. Baini wa bainal kufri tarkus sholat. Tapi sholat sering jadi masalah. Padahal sholat itu masalah memang, tapi menyelesaikan masalah. Orang tidak sholat pasti masalahnya banyak. Orang sholat kalau sudah tahu hebatnya sholat, maka semua bisa selesai dengan sholat. Amin. Istri marah-marah, orang suaminya rajin sholat, istrinya ngikut sholat, akhirnya bukan marah-marah tapi ramah-ramah. Setelah ramah-ramah, maka suaminya sering ngomong mama. Terusin aja itu mah sampai pagi. Udah aki-aki. Itu baju hitam ngeklek aja tuh. Tahuan itu dia, doyan banget tuh mama. Bu. Aduh. Saya lihat aja nih, ada yang diem aja, mikirin rumah belum beres cicilan. Saya doain, ya doain Bu, baca doa yang dibaca pagi Nabi. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli atau wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Utang jangankan juta, miliar, triliun bisa yang lunas. Kecuali negara nih utangnya tahu bingung. Udah saya terusin, banyak yang kena kemplang. Bu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun. Malah ada yang pendek pagi-pagi baca Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, belajar ke Kiai Rifai, belajar fikih. Sebab kalau amal tanpa ilmu, masya Allah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Tiap orang beramal tanpa ilmu mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka sholat yang berilmu dengan sholat yang tidak berilmu fikih jelas Makanya ngaji fikihnya, saya yakin ada ustaz apa pak, kayak apa yang ngajar fikihnya kitab kuning. Alhamdulillah, Endang, bukan Estorina. Endang Estorina mah penyanyi. Ya. Siapa? Adanya yang tadi nyanyi, yang hujan turun lagi. Ya, betul kan? Itu Ratih Purwasi. Saya gini-gini senang musik bu, bener. Yang paling kesel itu apa tuh sekarang? Ku pulang malam karena nggak tahan terus mencari. Ini ceramah penyanyi ya? Ya, secangkir kopi, ya kan? Ku pulang malam karena nggak tahan hiburan di luar rumah. Ano itu lagunya begitu tuh. Nah, salahkah maneh? Bu, jadi kiai mah enak, ngomong-ngomong ngomel gini, pulang dikasih duit. Enak nggak? Enak. Tapi kalau kiainya mata duitan, kualat. Saya emang nggak mata duitan bu, cuman matanya jelas ngelihat duit. Perempuan di TikTok monyong aja ngadepin suami, giliran dibuka bantalnya ada duitnya malah nyumin. Ini kan gila TikTok semua nih. Bu, Allahu Akbar. Jadi bapak sholat diperbaiki, belajar ngilmu. Ilmu tidak akan manfaat kalau tidak ada adab ke guru. Saya ingat suruh ngomong begini, cuman saya belajar. Emang saya jebolan mana? Jebolan pondok pesantren Tasik Malaya. Ada orang Tasik nggak nih? Saya mondok di pesantren pahlawan nasional Kahajet Mustafa. Sok siapa yang tidak tahu Singaparna? Ya, dulu orang Tasik, pantesan dia wajah kredit. Meletus tahun 22, eta orang ke ujian pak, bodoh. Lagunya inget kan? Enak banget. Itu solis Almanar Heni sekelas sama saya, kelas B. Suaminya adalah toko emas di kecamatan Singaparna, satu anak tunggal. Dulu lagunya paling enak banget. Apa tuh lagunya? Lagu Sinar Pagi. Ya kan dekat? Sinar di pagi, gitu kan? Alam di senja, pagi berawan, gitu kan? Senja cerah. Jangan diterusin cukup aja. Rugi yang manggil nyanyi melulu. Bu, orang sholat mah ketahuan, wudunya bener, jarang mengkerut. Ada uang suami sayang, nggak ada uang, tuh ditendang tadi. Bu, kesini bu, saya kasih 100.000 bu. Mata duitan. Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Sayang tetep. Kalau lagi banyak duit manggil-manggilnya AA. Aduh. Sekali AA 100.000. AA Ano. AA Ano. Cuman ke Ustadz Hamid nggak ngepas dipanggil AA. AA Hamid. Hambar. Aduh, ampun. Ya siapa tadi yang dari Cirebon? AA Sanusi. Aduh, AA Sanusi. Aduh, saya nggak takut Uci Sanusi itu galak. Almarhum Uci Turtusi Sanusi. AA, di mana AA? Lagi ngobrol sama siapa? Pak Oo. Siapa lagi? Ada datang, Pak UU. AA ngobrol Pak AA sama UU. Istrinya lagi kemana? Lagi AA, OO, UU, Bu, ya insya Allah. Kalau mau senyum aja bu, pakai ditahan-tahan. Banyak orang nahan senyum stroke lu bu. Makanya kalau istri sering senyum, insya Allah selamat dari stroke. Ya coba aja istri cemberut aja monyong aja.
kayak ikan bandeng. Enggak stroke Bu, langsung mati. Anak aja ketawa, Pak. Tuh bapak-bapak kalau dia macam stres itu gara-gara bini sering monyong itu. Repi udah datang, Pi. Alhamdulillah. Kelihatan dia badannya putih, segar, istrinya guru ngaji. Tahu duitnya bokeng enggak ya? Saya doain ya Tong. Saya masih terkesan Bu. Mohon maaf ya, saya ibunya dia itu dulu bukan nasi. Bapaknya namanya Roni, ibunya gendut. Tapi duluannya bapaknya enggak gede. Ibunya yang gede tapi pendek. Jadi kan keturunan jangkung, enggak mungkin dia nambah 20 cm lagi, enggak mungkin. Tambah pendek tapi sehat. Masalahnya jasmani Roni. Jangan takut, orang sholat itu dekat dengan Allah. Betul? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Manusia paling dekat dengan Allah itu sujud. Salat. Bu. Alhamdulillah saya sudah mencapai sedikit tidur 15 menit saya kenyang. Enggak percaya, ayo ikutin saya. Jadi kalau malam Bu saya bangun. Bukan ngebangunin istri, lain lagi itu. Bu. Kalau malam bangun apa dibangunin? Buset. Masya Allah. Pak, saya nanya, Bapak kalau malam bangun sendiri apa dibangunin? Bangun sendiri apa dibangunin? Normal bener. Saya kadang-kadang bangun sendiri, kadang-kadang dibangunin. Masya Allah. Ketawa tuh Pak Haji yang bilang, Bu, jam 12 lewat lagi, mandi jam 2 itu bukan penyakit. Baca, sehat. Bangun wudu, sholat sunat yang pertama syukrul wudu 2 rakaat. Sudah syukrul wudu repi. Saya sholatnya taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubati ro'ati li ta'ala. Udah sholat sunat taubat. Saya takut disantet orang, namanya kayak tukang ngomong. Ini juga takut saya pulang. Jangan-jangan orang sini melihat santet semua nih. Saya ceramah Pemalang, Laut Kidul, sampai ke Lampung, sampai Kota Agung. Saya nggak takut sama santet, sebab ada rahasianya untuk membalikannya, nggak mempan. Ya. Pertama baca apa coba? Al-Fatihah, naik ayat kursi, naik kuliah, naik kulhu, naik falak, naik binas. Ada 1 ayat, 2 ayat surat Yunus. Falamma alqaqala Musa majitum bihi sihir, ya kan? Falamma alqaqala Musa majitum bihi sihir. Ada kan? Innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Itu orang yang mau neluh, mau nyantet, mati duluan. Pengen coba silahkan aja, mati Bapak, tapi jangan takut mempan. Orang sholat. 2 dapil bala. Bu, itu Sumatera Barat dahsyat, habis bala itu petaka. Medan habis. Aceh, herannya sampai sekarang itu. Maaf ya Pak, kalau Bapak pendukung umumin kayak bencana nasional, gengsi banget, nanti banyak sumbangan dari luar negeri. Itu Pak yang dimaksud. Maaf ini mah tambahan aja dikit. Itu Bu, mobil di dalamnya mayat pada bengkak. Teman saya ke sana, Haji Sarnubi tadi di rumah, ke sana Pak Ustadz, bau Bu, mana ada mayat wangi, ada juga sih. Beda dengan orang sini, belum jadi mayat udah pada bau. Bau apa Bu? Bau apa? Ya udah terusin. Kadang-kadang istrinya kesel, kenapa Bu? Suami saya Pak Ustadz bau ketek. Makanya Bapak mandi yang bersih. Ya Bu, Pak, kalau mau kerja mandi licir, rambut disemir, kumis dicukurin, dirapihin Bu. Laki mah lihat aja kumisnya, kalau kumisnya rapih lagi punya duit itu. Lagi bokeh, kumis acak-acakan. Tuh liatin kumisnya tuh Pak. Iya Bu, kumis tuh bisa. Ibu pernah memperhatikan kumis nggak? Saya punya kumis nih, bisa 3 Bu. Pertama hitam, kedua sebelum putih merah dulu Bu, setelah merah putih. Betul? Lelaki nggak punya kumis, tuh nggak pada punya kumis tuh kayak Bano tuh. Lihat. Kalau Pak Haji Abdul Hamid lihat Pak, kumisnya udah putih.
Ya, jenggot putih, ngadem di bawah pohon jambu. Udah enggak Pak. Saya takut kualat. Maafin Pak. Saya tadi takut disantet. Saya dari tadi udah ngomong, Kiai, saya nggak enak kalau ceramah sendirian. Sekarang juga saya udah protes, masa saya di bangku di atas, dia di bawah. Ini sebenarnya dari adab saya kurang takut. Apalagi guru kita di bawah tuh Kiai Rifai itu umur mah muda. Cuman tua ilmunya. Ada yang tua umur tapi ilmunya muda. Bener, tambah tua bukan tambah bener. Bayangin, udah punya cucu main burung aja. Burung apa tuh yang suka dipakai balap? Bininya ngomong, Pak Ustadz saya pusing, suami saya kenapa? Siang main burung, malam juga main burung. Malah kadang-kadang bukan dia aja yang main burung. Kenapa? Saya juga ikut main burung. Ah goblok ibu. Bocah ngerti. Nah itu tuh pada di bawah-bawah itu. Ini ibu kan bawa anak kan, hasil mainin burung itu. Saya doain mudah-mudahan kalau ini anak kedua nambah lagi 5, 7. Banyak anak banyak pengeluaran. Banyak anak banyak rezeki. Tapi itu saudaranya banyak itu. Soalnya dulu juga mamanya itu, mama tapi saya bukan nanti ke mama biarin. Mamanya suka ngajarin bikin jamu ke saya. Saya gara-gara berguru ke ibunya dia, anak saya 7. Ih, apa perlu sumpah wallahi. Ustadz Amir biar sehat dibilang itu bebek aja. Apa Bu? Itu kunyit. Tambah apa lagi? Jahe. Jahenya apa? Apa aja tapi jahe merah bagus. Waduh kunyit, jahe merah. Caur apa lagi? Sebutin sereh. Direbus, diminum. Ada tambahannya, boleh pakai telur ayam katanya gitu. Saya pakai telur bebek. 3 saya bebek, orang 2 saya 3. Bener, enggak muntah saya mah. Iya. Alhamdulillah. Tambahannya lagi Ustadz, irek 2 butir. Madu tambah dari Bima 2 gelas. Ada orang Bima nggak tuh? Alhamdulillah. Kalau udah rakus, kalau dekat istri saya nyanyi aja. Bila kamu di sisiku, itu istri saya pret kata gitu. Ya, pasti ada maunya katanya gitu rep. Kita biar Ustadz nyanyi. Bu, suaminya monyong aja nggak betah Bu. Tetangga saya bingung. Di sini komplek apa nih? Hah? Di MC ya? Ya, pokoknya apa itulah saya lupa susah ngomongnya. Paling hilang motor Bu, hilang juga mobil. Basmol tadi baca RW 6. Pagi-pagi gara-gara tukang cilok senggolan kaki dibunuh gara-gara cilok. Beneran? Tanya anak saya itu. Yang kedua maling. Ini yang saya bahas maling. Motor hilang, mobil hilang, udah nggak aneh. Tetangga saya bini hilang. Masya Allah, hati-hati Pak kalau bininya hilang keder Bapak. Mana musim hujan begini, kenapa bininya hilang? Suaminya pelit. Makanya Bu kalau punya suami pelit ngilang aja udah. Ketahuan pada pelit. Ada lagi yang lakinya ngilang. Kenapa? Oh Ustaz saya ngilang aja. Kenapa? Bini saya udah jelek, pendek, jarang melek. Bawel lagi. Udah Pak kalau bininya jelek, pendek, jarang melek, dojannya tidur, tuker tambah Pak. Ini ceramah apa ngaco ya? Ya selingan Bu, masa serius bener. Itu liatin Kiai Rifai, Ustadz Rifai serius banget. Padahal dia lagi pengen kawin lagi, yakin saya mah. Cuman orang wani, tuh waniun sin ku pamajikan. Jangankan dia, saya juga takut. Aduh, ceramah di mana kelurahan, kecamatan, wali kota, DKI tanggal 22 yang mau dengerin saya. Gedung Gubernur tanggal 22 saya ceramah. Di rumah saya nggak berani ceramah Bu. Diceramahin malah. Beli inilah, beli ini tuh duit habis. Diam dulu ceramah jalan gila, jarang panggilan. Kenapa? Ya lagi krisis negara. Daripada pada buat manggil kiai, mendingan main gaple. Orang mana tuh? Orang sini tuh. Siapa gegeduknya? Ya Kang Ano.
Kang Anu lagi kuat. Terusin ya Pak. Lihat jam 10 lewat 10. Selesai 11 lewat 10. Mau selesai ngomong mau tidak berhenti. Ngapain lama-lama? Nggak bakal ditambahin. Ya udah ngingetin nih. Saya jangan keluar dari tema. Perbaiki sholat. Udah tenang. Bener. Asal sholatnya paham. Gimana nih lagi sujud ingat kemana-mana. Baru Allahu Akbar dibatalin Bu. Jam ketinggalan. Heran tuh sholat. Yang lupa jadi ingat. Allahu Akbar. Malah ada tentara Kostrad. Iya. Lagi sujud. Ngelihat jamnya nggak ada. Dia kabur. Ditinggalin ngimamin lagi. Besoknya disuruh setrap sama komandannya. Kemana? Pak saya ngambil jam dulu. Lagi sholat ngambil jam. Takut hilang Pak kredit mahal lagi. Dari mana? Orang Tasik tuh yang nunggu speaker. Kredit meletus galunggung di kredit itu. Tapi ada orang hebat ya Pak di Sukaratu. Ajengan Sedeli. Itu air cuma dipalangin pohon kelapa nggak berani lewat. Betul nggak? Giliran di Sumatera bukan pohon kelapa, rumah anyut. Benar Pak. Saya yakin orang sini nih jangan sombong nih. Termasuk yang lagi ceramah. Kira-kira kalau Allah murka nih, dibalik tanah di atas dari ke bawah, ya yang bawah dari ke atas, maot nggak kita? Maot nggak? Maot itu Allah bukan maoyot. Kalau Kang Ano lagi maerot. Ketemu aja ya Pak. Ayo bapak-bapak bareng sama saya kemana? Maerot. Mau ngapain? Ngapain Pak? Jadi terusin ya, sholat dibuka, sholat perkataan. Ada yang paling penting dalam ilmu sholat ini, Bu. Pertama, syarat sah sholat sebelum sholat berwudu Kiai, perhatikan. Tapi ada yang paling penting lagi karena kita udah dewasa, jangan dibiasakan sholatnya di rumah. Ayo saya mau nanya, terutama bapak-bapak, ibu di rumah enggak apa-apa. Kira-kira kalau sholat yang 5 waktu nih masjid Uswatun Hasanah penuh nggak? Terutama subuhnya penuh nggak? Subuh penuh, nyamuk. Hah? Kalau 2 saf udah termasuk bagus. Nutupin aja 2 saf. Kalau cuma 2 orang. Tapi saya percaya sih namanya Uswatun Hasanah. Betul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan gitu. Luar biasa tadi korinya itu mirip saya kira Samsuri Firdaus. Adalah kenapa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Luar biasa itu. Bu, Pak, yang dibaca tadi oleh Kori, Bapak sering-sering baca dari mana? Dari lau anzalna sambil pegang kepalanya. Dibuka, saya nggak mau dibuka Bu. Kalau dibuka ini muka saya jadi tambah jelek. Nih liatin Pak. Di bayang ini Bapak baca. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Jangan dilamain banget itu kan matobika. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Sampai selesai. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Mad wajib. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Rahasianya orang yang punya sakit di kepala, migran, pusing, lihat akan hilang. Nyeri hulu muncak Sunda mah lain gede hulu. Kalau gede hulu sombong, sakit kepala, kasino, kanker otak meninggal. Siapa yang kanker otak lagi meninggal? Bu,
Sering pusing kepala enggak? Perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Jadi saya membahas tentang peristiwa yang sangat luar biasa itu sholat. Sebab apa? Ditentukan manusia bahagia tidaknya lihat sholatnya. Ya bu, rumah tangga suami istri rukun, damai, bahagia, lihat sholatnya. Orang kaya bu, duitnya banyak. Allahu Akbar, banyak yang tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Belum mengerti, belum memperbaiki apa arti yang benar repi dari sholat. Makanya Pak Kiai, saya mohon maaf ini pada kumpul Kiai, ada Kiai muda, ya sampaikan kepada mereka dari semenjak usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati, ada ma'mum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Awas, ini imam ada yang salah di Jakarta tapi di sini nggak tahu nih. Allahu Akbar, huwak. Yang benar Kiai huwakbar apa hu akbar? Hu akbar, alif. Allahu Akbar. Sami Allah, saya dipanjangin. Jangan sami Allah, ada yang sami Allahu liman hamidah, hanya dipanjangin, salah. Bismillah pakai sin, dibaca pakai sa, bismillah, maka jadilah artinya dengan dosa. Betul Kiai, ismun dosa, kalau pakai sin nama. Makanya karena temanya perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, amin. Ya Allah, walaupun mungkin tidak terlalu luas maknanya, tapi saya ingin Bapak Ibu kualitas sholat akan berbekas pada diri Bapak dan Ibu, dan Masjid Uswatun Hasanah tambah banyak yang sholat berjamaahnya, amin. Bu, majlis taklimnya penuh enggak? Alhamdulillah. Tapi saya maaf ke ibu-ibu, di samping baca, ya pelajarin arti sehingga kita paham. Jangan nyanyi melulu. Kalau Jakarta ngaji nyanyi, ngajinya 2 jam repi. Tapi ya Allah 1,5 jam nyanyi melulu, atau 1 jam 45 menit. Siapa ingin ke surga, pintu selalu, nyanyi melulu. Pelajarin apa yang dibaca. Sholat sujud Allahu Akbar, mustajab. Coba saya mau nanya nih, bapak-bapak bisa enggak? Paling mustajab manusia berdoa waktu sujud, betul? Apalagi sujud terakhir, minta pada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang husnul khatimah ya, betul bu? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, bisa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, sujud terakhir. Betul? Minta tidak setruk. Ayo ikutin bu, sebab lagi banyak yang setruk bu. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, Bu yang di masjid, baca doa anti setruk. Malah saya baca, siapa yang dalam hidupnya pernah membaca 1 kali saja. Kalau saya tiap pagi jadi bacaan rutin. Pagi kalau ini Rojab yang sekarang rutin, sanadnya Ihsan Nur. Kalau malam ini tadi saya baca di sini 100 stad Kiai. Subhanallahir raub, subhanallahir raub. Begitu ya Bu. Ini enggak nyampe ke sini ilmu ini. Kalau malam 1 sampai malam tanggal 10 bulan Rajab, Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. 11 sampai 20 subhanallahil ahadis somad. Betul? Nah, tanggal 21 sampai selesai subhanallahir raub. Subuh udah wirid baca Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya. Baca 70 kali. Kalau yang tadi 100. Jumat, maaf, saya kemarin khutbah Jumat saya di Masjid Al-Istiqomah Petukangan. Saya duduknya Pak Kiai lama antara 2 sujudnya. Apa yang dibaca? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ayo ikutin Bu. Ini dibaca pada Jumat terakhir bulan Rajab. Kebetulan pas tanggal 27 lagi Jumat kemarin. Saya udah umumkan waktu khatib.
Ya, saya judulnya jagalah sholat. Dengan kita menjaga sholat, pas dengan ini nih, maka kita akan dijaga oleh sholat. Sholat itu sebenarnya bukan masalah. Betul dirasakan berat bagi sholat subuh, sholat qobliyah, tapi orang yang sholat selesai semua masalah. Betul bu? Betul bu? Kalau paham. Nah sekarang sudah duduk, terakhir tahiyatkan fil alamina innaka hamidum majid. Ada bacaannya. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi titip masjid. Bapak tahu nggak, Mas Kang yang di sini ada seorang ustadz yang meninggal diantar oleh ribuan orang. Ya, siapa namanya? Yang di Jogokarian. Bapak lihat itu, yang video dia. Masjid itu boleh bicara politik. Ini maaf ya, barangkali ada Pak RW, Pak RT. Kalau ada orang mengatakan masjid tidak boleh bicara politik, saya tempeleng mukanya. Kalau pengen nanti saya kirim kiai. Jadi masjid itu boleh pakai belajar Al-Quran. Masjid itu boleh pada mengatur strategi. Kenapa? Ini adalah doktrin Belanda agar orang-orang Indonesia tidak mengerti politik. Kata Sukron Makmun, kiainya didustai itu kiai katanya. Kiai jangan belajar politik. Politik itu kotor kiai katanya. Politik itu jahat kiai. Kalau politik kotor kata Pak Sukron, ada nanti saya kirim ke Kang Eno. Malah pernah kali. Maka di Indonesia tidak ada fakultas politik dan tidak ada partai politik. Bubarkan saja kata Sukron Makmun. Saya mengikuti aja kan itu guru saya. Makanya jangan main-main itu. Ahli politik di sini ada. Siapa? Ya Al Ustaz Kiai Rifa'i itu ahli politik tuh. Dia bilang saya goyang, diamnya aja politik itu. Bu, bahasa Arabnya tanya, as-siyasah kan? Siasat, politik yang depan. Saya mengerti politik Pak Ustadz. Ya itu diam tuh politik. Terusin, main terus saja. Ini tinggal 2 menit. Lembur, tanggung jawab enggak? Bu, saya mendoakan anak-anak kita nih dan mendoakan ibu. Karena ini sholat itu dibawa perintahnya ya pada Nabi Muhammad dari 50 jadi 5, berat. Tapi saya ingin orang sini ya walaupun ini peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita baca. Apa bu? Sholawat. Sholatullah salamullah ala toha. Bareng. Sholatullah ala yasin abibillah. Lagi sholatullah salamullah. Ayo bareng. Ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin bibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin bismillah bi alil badri ya Allah. Saya maaf ada yang lupa nih. Sholat itu kan menutup aurat. Menutup aurat itu kan pakai biaya, pakai baju. Mana mungkin orang sholat di dalam masjid dengan nyaman tanpa pakai biaya. Berarti orang sholat itu rajin bersedekah. Orang-orang sini nggak mungkin masjid Uswatun Hasanah cerah begitu kalau orangnya ngepel. Tahu ngepel bu? Apa ngepel tuh? Pelit. Salah satu penyebab bencana itu kan orang pada pelit. As-sodaqotu tadfa'ul bala. Betul pak? Betul. Sodaqoh itu mencegah bala. Jadi kalau banyak malapetaka, kenapa? Banyak orang pelit. Koret, bin. Pret, bin. Bakhil, bin koret, bin pedit, bin apalagi ya pelit.
Maaf ya Pak, yang terjun di masjid ngaji nggak mungkin nggak ada duit. Katanya dengar-dengar di sini juga suka ada pengajian, ada yang ngasih makanan. Lihat, ada. Jangan takut miskin, sedekah itu memperkaya kita. Apakah saya cuma teori ngomong doang? Enggak, anak saya tahu tuh. Bu, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Maaf ya Bu, Pak, ini catat Bapak yang hadir nih. Ada orang kaya kondangan bawa mobil Fortuner, saya doain mudah-mudahan pada punya Fortuner semua. Tapi jangan beli Pajero, naiknya supirnya ngebut, di belakangnya lakinya ganteng, perempuannya cantik, meninggal. Jumat kemarin saya lewat kuburannya karena khotibnya di Petukangan, namanya Vanessa Angel. Tahu kan? Itu larinya kenceng meninggal. Udahlah jangan diceritain. Ya, apa yang dimaksud oleh saya itu, Bu, orang kaya itu hujan gini gede, ada tikungan, meleset gelipak. Mobilnya Bu parah rusaknya. Ditanya, Bu, sedikit paling 5 menit lagi ya, nanti kita tutup. Kata orang salah situ, Bapak punya ilmu apa? Kenapa? Bapak cuma lecet doang dikit, istri Bapak enggak apa-apa. Anak Bapak yang 7 tahun laki-laki selamat, supirnya pun enggak. Itu bos tadi, bos besar. Mas, malam ini saya agak ngantuk, kecapean. Mungkin ibu juga nanti hati-hati, hujan gede. Di tikun tuh jalannya ketutup Pak. Repri, ketutup jalan itu. Ini maaf saya ngomentarinnya. Saya dibilang kenapa saya tadi dia kan kondangan ke gedung. Di depan gedung tuh ada anak umur 7 tahun laki-laki cuma dikasih duit 5.000. 5.000 perak. Itu anaknya, Bapak moga-moga di perjalanannya selamat gitu. Dijaga oleh Allah. Mobilnya parah dia dijaga. Itu sedekah mencegah bala. Ada lagi kejadian Nabi Ibrahim. Nabi kan melihat malaikat. Nabi Ibrahim tuh melihat Ijroil. Begitu ada orang mau nikah ganteng kayak si Repi gitu, mau nikah nih. Repi kan ganteng juga. Ada istrinya nggak nih? Nggak ada. Begini. Begitu ketemu anak bujangan, kata Jibril, kata apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Duh, ini anak ganteng amat. Ijroilnya ngomong, ya Nabiullah Ibrahim ini anak ganteng, tapi 1 minggu mau nikah bakal mati anak ini. Tugas saya, kata Ijroil. Akhirnya kenapa Bu? Anak itu jadi nikah. Nabi Ibrahimnya manggil, kan Nabi melihat malaikat. Kalau kita mah bukan malaikat yang dilihat. Udahlah kita mau ceritain. Ketemu jin, ketemu ada. Nih dengerin nih. Ya Ijroil, kenapa anak ini katanya seminggu mau nikah mati, kok masih hidup? Saya dirubah. Kenapa? Dia menyantunin anak yatim. Anak yatimnya berdoa, ya Allah yang ngasih uang ini selamatkan, panjangkan umurnya. Itu doa tuh. Maka hadis ada, la yaruddul qada yai illa doa. Tidak dapat merubah takdir kecuali berdoa. Doa bisa merubah takdir. Itu anak gara-gara nyantunin anak yatim. Bapak tadi gara-gara ngasih anak 7 tahun dengan uang 5.000 nyawa selamat. Itu hebatnya sedekah. Betul? Tidak usah minta anak yatim disantunin, darahnya udah bergetar sampai ke aras, sudah ada doanya. Makanya lihat, orang yang sering nyumbang ngaji ya, dengan makanannya, dengan duitnya, bukan tambah bangkrut, tambah maju. Ada yang maju pada diri kita, gigi tambah maju kita mah. Bu, Musa bertanya lagi, Nabi Musa, saya biar ke pinggir biar kelihatan Bu. Kelihatan enggak? Liatin, kata Nabi Musa, ya Allah, saya udah sholat, saya udah ngaji, udah amal banyak, bagaimana cara membuat engkau tersenyum? Ada TikToknya saya kirim ke Rafi. Saya, engkau tersenyum? Belum Musa, belum. Kata Allah, belum. Kan wakalamu Musa takliman coba. Saya udah punya nomor kian, saya kirim nih. Ustadznya gak pakai kopiah, tapi selendang aja gini, tapi ngomongnya bener, cakep itu. Kalau begitu besok saya sholat 2 kali lipat, tahajud. Saya alhamdulillah tiap malam Rapi, ini bukan ria ya Bu. Setiap malam bangun dan rakaatnya jumlahnya 27. Tiap malam. Lihat saya pucat nggak? Enggak. Dan saya sering nulis ke grup karena saya admin pimpinannya. Upayakan, Repi udah baca kan? Upayakan 1 malam pun tidak ada yang terlewat qiyamul lail sampai mati, sampai akhir hayat. Jadi kalau saya cuma nyuruh doang, saya enggak, percuma dong.
sholat dulu, syukur dulu 2, ya tadi ya, tambah lagi taubat 2, dapil bala 4, hajat 4, ya kan, tahajud 12, dijumlahkannya 24 rakaat, ditambah terakhir witir 3, 27. Ini saya lanjutkan. Nabi Musa protes lagi, gimana membuat engkau tersenyum ya Allah, sampai ditambah ibadah sampai 2 kali. Baru dijawab, Musa bisa tersenyum, Allah subhanahu wa ta'ala bisa tersenyum. Caranya beri makan orang yang lapar. Maka orang yang sering memberi makan kepada orang yang bukan kaya saja kelihatan lapar. Ada nggak sejarahnya? Seorang mucikari memberikan makan ke anjing, ya kan? Yang sedang lapar masuk surga. Mucikari itu gengnya Jablay. Kepala gengnya Jablay. Tahu Jablay, Bu? Dongdot. Kalau di daerah saya Kuningan, Jawa Barat, Cirebon namanya telembuk. Telembuk, Jablay, Dongdot. Itu Pak Haji pura-pura itu. Padahal Pak Haji tahu itu. Maaf Pak Haji, ini bercanda aja Pak Haji. Nah kalau Pak Haji Abdul Hamid mah yakin. Kenapa? Enggak beda. Bu, aduh, ibu anaknya ya Bu? Ini anak? Cucu? Sudah berapa anaknya Bu? 2, saya yakin ibu kuat 12 punya anak. Kalau lihat badannya, suaminya ada. Allah Akbar, maaf ya Bu, bercanda aja. Banyak anak banyak pengeluaran tadi, tapi rizki setiap anak emang ada ayatnya. Ada ayatnya. Jangan takut, itu anak saya. Yang tadi mana? Rep. Hadir besok ya. Sabtu besok saya nikahin anak. Sabtu, kalau besok siang jam 10 saya nikahin. Puri Mansion, ada bos minta dinikahin oleh saya. Dijab kabulin. Enggak jadi, kemarin saya datang gedung Basura apartemen, enggak jadi, tapi transfernya udah nyampe, lumayan, nikahin orang doang 5 juta. Malam ini yakin enggak nyampe 5 juta, yakin. Saya mendingan ngawinin, wallahi, emang perlu sumpah, wallahi dosa kalau bohong 5 juta. Masih ada di kantong nih sisanya. Boleh. Yakin tukang sound juga nggak nyampe 5 juta. Orang panitia aja lagi mikir bagaimana tenda bayarnya nih. Saya doain yang terkait Pak Sanusi membuat Allah tersenyum tuh beri makan orang lapar, terutama ustadznya, kasihan. Itu ustadz di PAI kenapa kurus saja? Sorry Tan, bercanda Tan. Kadang ada orang kurus saja ya, tapi duitnya banyak. Ada orang gendut bokeh. Mending mana Bu? Mending mana? Kesinggung yang gendut. Ya pokoknya gendut asal saya, kurus asal saya. Udah ngelamun. Saya doain ya Allah yang ada di sini utangnya lunas semua, bisa ke Mekah semua. Ini macam-macam bulan Rajab beberapa hari lagi. Ada yang dengerin ceramah nggak betah banget. Giliran lagu tak sengaja lewat depan rumahmu ku melihat ada tenda biru. Lagunya siapa tuh? Desi lagi ngambek, nggak jadi nikah sama si Ruben. Si Rubennya nikah sama Ayu Ting Ting. Saya bilang, Neng gak usah nikah sama si Ruben, sama gua aja. Cantik itu orang Sukabumi, nikah 3 bulan cerai. Bu bener, coba nikah sama saya seumur hidup nggak bakal saya cerai. Dianya aja nggak kenal acan. Pak, betul nggak? Saya gini ngajarin artis. Tuh lihat muka saya kayak artis. Alhamdulillah. Jadi catat, perbaiki sholat. Sholatnya tadi dibaca hadisnya. Itu kiai lagi menanti aja. Kiai tadi dibaca hadisnya kok nggak dibahas-bahas. Saya bahas ya Bu. Manusia mau RT, mau RW, mau orang kaya, mau orang pinter, mau kiai, mau ustadz. Kalau ingin dicintai oleh Allah, 3 syaratnya. Apa Bu? An Ibni Mas'udin radhiyallahu an qala ya Rasulullah Rafi ayul amali ahabu ilallah, apa amal yang membuat dicintai Allah? Kata Nabi salasun, telu. Jawa telu. Muncak Sunda mah Kang Darna meureunnya cenah supaya dipika seneng ku Allah. Pana agaknya menyebutnya bukan Allah, Allah. Cuma jangan dipakai lagi nyolatin, apalagi ngimamin masjid gini adanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka bumi itu. Terusin ya. Dicintai ke Allah syaratnya 3 Bu. Apa itu? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal. Kira-kira
di sini sholat di awal apa telat? Kiai pernah baca nggak? Ada hamba Allah ya Pak Ustadz Abdul Hamid, maaf nih guru kita nih. 70 tahun orang udah masuk surga, dia nunggu aja di pintu surga. 70 tahun Pak, nunggu surga. Sedangkan di akhirat 1 hari aja ribuan tahun di dunia. Kenapa ya Allah? Saya nggak masuk ini, mana baunya enak banget. Coba bayangin, surga baunya enak, gak neraka. Ya, enak gak neraka. Tapi saya juga pernah merasakan ya, surga dunia itu bau tapi enak. Guru kita berjenggot, bau tapi enak, ngerti. Apa yang bau enak? Telur asin. Diplesetin itu. Yang pada punya bau pada ketawa tuh. Bu, maaf ya Bu, udah ceritain sama Pak. Baunya surga aja nggak dapat. Siapa yang bau surga haram? Jangankan surganya, baunya nggak bakal dapat. Tukang ngadu domba ini 70 tahun nungguin masuk surga. Siapakah? Orang yang sholatnya ditelat-telatin. Sholat dohor sudah jam 12, hampir jam 3 lewat, udah mau asar, udah Allahu Akbar. Kepalang, masalahnya penyakit kepalang, terutama para ojek nih, ojek online. Ada nggak yang ojek di sini? Lagi narik, Allahu Akbar, bodoh teuing, bodoh amat. Itu jangan ditunda-tunda sholat, segera takut segera mati kafir kita ninggalin sholat. Ya, 70 tahun tidak masuk gara-gara sholatnya baru Allahu Akbar, sholat duhur udah adzan asar. Saya juga pernah capek banget saya ngomong sama istri saya, mah saya nggak tahan, nggak kuat, lemes banget daripada saya setruk. Ya istri saya nggak senang kalau saya setruk. Bu, nih lihat ini, saya gambarin orang setruk. Ada yang macam-macam orang setruk. Ini kira-kira khutbah Jumat gimana? Alhamdulillah alladzi an'ama. Enggak dipakai orang setruk. Ini nyontohin aja. Betul Bu? Betul. Makanya mudah-mudahan kita ya sholat juga ada kaitannya kan orang dengan sholat. Baca doa itu ya. Bu, jadi saya sholat di awal waktu. Segera sholat. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, perbaiki sholat, hasil sholat. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Di Repi kamu ketua panitia, alhamdulillah ya. Mungkin sekarang ngongkosin saya, ngasih uang atau patungan, saya nggak tahu tuh. Saya tadi ngelihat ini, ya Allah, saya makan pisang tadi begitu dikupas Bu, pisang di masjid dikupas, bunyi patungan. Iya Bu. Jangan-jangan ke rumah itu amplop begitu dibuka disobek bunyi patungan. Udah tahu aja dah. Tapi patungan juga ke surga. Jadi saya mau akhirin karena ini pas lebih nih 1 jam lebih butuh, bukan komersil. Saya titip, masjid itu pusat reintegrasi umat. Pusat itu kembali integrasi, selalu pertemuan, tukar pikiran umat Islam. Masjid itu betul tempat sujud. Maka masjid itu boleh untuk bicara apa saja. Hanya ada aturan, jangan bicara dagang. Maksudnya dagang-dagang jual beli di masjid. Tapi sebenarnya strategi boleh. Makanya salut. Saya ngomong ke anak saya juga, saya ceramah di sana sebenarnya. Kenapa? Kualitas masyarakat di sini saya lihat udah bagus Pak. Kekompakan bagus. Tahu cuman penampilan apa enggak saya nggak tahu juga sih. Saya yakin banget. Ini ngomong-ngomong Kiai yang bisa ngimamin udah berapa orang? Kata dia semuanya bisa ngimamin Pak Ustadz, mau rusak mau tidak yang penting ngimamin aja. Titip ya Pak Imam, jangan suka merubah-rubah kata. Dengerin aja, mulai hari ini perhatikan oleh makmumnya. Tidak boleh ngomong Allahu Akbar, harus Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh, harus ada alnya. Betul? Al itu maaf, al itu makrifat. Kalau alnya dibuang jadi beda maknanya. Betul? Harus jelas, bisnya harus kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, jangan ale. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bukan yau. Maknya juga harus ada aturannya, jangan dipanjangin. Maliki kelamaan. Ada baca ya-nya, Kiai. Ya pertama, ya kedua beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka salah. Ya-nya oleh alif, ya kedua dengan alif. Mak tobi'i itu mad asli. Saya hari besok nih ngajar dari subuh wirid tahsinul Quran. Ustadz ya. Apakah setiap ustadz pasti fasih? Belum tentu. Tergantung dia belajar tajwid atau tidak. Betul nggak Bu? Bu, paling afdol dalam hidup ini belajar Al-Qur'an. Terakhir Pak Kiai, saya minta dampingin beliau nih. Saya ngomong, ada hadisnya. Afdolul ibadati ummati qiraatul Quran. Betul Kiai? Afdolul ibadati, paling afdol ibadah umatku Kang Ano, Ustadz Ano, qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Hadis lain ada di kaset MZ dulu kan kaset. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik dari manusia yang ada di masjid uswatun hasanah adalah yang belajar Al-Qur'an. Saya ceramah di Banten Pak, saya pernah ngomong tarik-tarik di Banten. Saya salut jebolan pondok-pondok pesantren di Banten ini, saya bilang. Tapi saya pernah melihat kitab kuningnya lancar, giliran ngimamin rusak. Betul? Tajwid nggak bisa Pak, belajar ke buku. Jangan som-songan. Tahu nih idhar, nih iklab, nih ifa, nih idgom biguna, nih idgom bilaguna, nih madlati musakul kalimi, ini tarkik, ini tafkhim, tahu. Tapi ngucapnya nggak benar, salah. Gurunya salah. Hati-hati belajar agama itu, belajar ini kenapa menyangkut belajar Al-Quran? Saya maaf karena ini menyangkut masalah sholat. Wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Al-Fatihahnya rusak, sholatnya pasti rusak. Bener Pak. Saya takutnya ada ngebentur Pak kayak Abdullah Hamid, soalnya dia imam juga di sini. Kata orang bener Pak, dia belum bener, ya urusan ente. Masalahnya imam saya kesel banget. Saya di Jakarta Barat terkenal wali kota Pak Burhan itu. Jangan ngomong-ngomong salah dekat-dekat Ustadz Amir. Terakhir tuh dia, ngerekam, tambah jauh nih, nggak masuk. Direkam, bercukup. Soalnya begini Bu, saya pernah ngelihat ada orang dengerin ceramah begini Pak. Apa artinya? Nyuruh berhenti. Ini interupsi bukan instruksi. Intrup pakai P, interupsi. Bu, jangan pada berhenti ngaji ya. Itu anak kecil-kecil nggak pakai diejah. Kalau orang Sunda ngejahnya begini, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A I U, ba jabar ba JRB, ba PSBU, ba bi bu, ba jabar ba, wa jabar wa, bawa baba bawa, ba jabar ba PSBU, babu baba bawa babu. Bu, iya, yang paling hebat ngejah Betawi. Dengerin orang Betawi nih. Ada orang Betawi nggak? Alif di atas A membunuh elam, al membunuh. H di atas H membunuh mim, hamdal dapendu, PS itu dapen. Bacanya alhamdu. 2 tahun saya ngajarin orang Betawi, mintanya diejah. Bodoh amat, yang penting bayaran tepat. Iya, robah Bu, saya bilang. Kenapa? Ini ngejah Betawi nih, saya robah sama saya. Alif di atas A membunuh lam, al. H di atas H membacok mim, ham. Kata ibu, kok diganti membacok? Membunuh sama membacok sama aja. Dia nyepros nggak mau, Ustad. Bener, emang saya murid ngajinya ringan-ringan. DPR RI ngaji. Bu Yatman, Ibu Sumarsono, ada nama Sumarsono. Udah tua belajar ngaji, nggak ada telat. Long life education, pendidikan seumur. Minal mahdi ilalahdi, dari buayan ausan sampai ke lubang kubur. Ngaji pensiun, ya. Pak Kiai, Rifai, ada nggak yang berhenti ngaji? Man tarokat tolabal ilmi khaupan minal fakri zadahul pakron. Orang yang berhenti ngaji gara-gara takut miskin, apa? Allah tambah miskinkan dia. Ya orang ngaji itu jangan takut miskin. Ayah, jangan takut miskin. Ngaji
ngaji takut miskin. Terakhir, apa? Orang yang berhenti ngaji ke guru tanpa permisi. Ada nggak kira Piai? Berhenti, izin dulu. Ini dengerin Pak, hati-hati. Berhenti ngaji tanpa permisi ke guru, 3 akan kejadian. 1, tumpul dia punya otak. Kedua, ilmunya walaupun nanti pinter tidak akan manfaat. Ketiga, hidupnya akan berakhir miskin. Catat tuh, rekam. Kalau salah, ayo saya kirim videonya nanti ke Kang Ano. Sebab yang punya nomor sekarang udah 3. Repi saya punya nomornya, Kang Ano saya nomornya. Sekarang Kiai Pai punya nomornya. Yang kirim yang lucu-lucu, nanti saya kirim. Terutama perempuan itu, meriang, gitu. Datang suaminya dikasih ini mah pilnya ratusan, langsung seger, bego itu ya. Tapi yang lucu lagi, Repi, awas jangan sampai. Ada seorang lelaki datang ke rumah, main tangkep aja, nggak tahu dia kembaran istrinya. Herannya kembarannya mau juga, saya juga mau tuh kalau begitu tuh. Allahu Akbar. Begitu ditengok istrinya ada di sebelah kamarnya, mama di sini. Iya, itu siapa yang di sana? Adek saya. Herannya mau lagi adeknya, bego juga tuh. Ibu pura-pura nggak paham, Bu, ini gila TikTok semua ini. Bu, BL. Apa BL? Body. Itu tukang itu, tukang body language itu, tukang sound istrinya. Anaknya 16 tuh. Jadi malam ini saya simpulkan, temanya cakep banget, salut Pak Kiai, Pak Ustadz. Kalau ada yang salah dari saya campur lawakan ya Bu ya. Ada yang diem macam seriawan kali ya. Bu, dengerin ceramah saya mah jangankan orang sehat, orang sakit gigi aja ketawa Bu. Saya ceramah komunitas orang buta, kangen orang buta pada ketawa depan pesantren Asyriqiyah. Iya, masalah saya ngomong begini, gara-gara saya ngomong gini, dengerin Bu. Saya dipanggil ceramah Maulid Nabi di kalangan komunitas tunanetra. Waduh, tunanetra ganteng, istrinya tuh yang masalahnya istrinya ada yang cantik. Saya bilang ngomong dia tunanetra, istrinya cantik lebih dari istri saya. Udah gitu hamil. Gara-gara ngomong begini, saya bingung. Suaminya nggak ngelihat kok istrinya hamil. Kata yang jawabnya, saya kira nyasar ke kuping. Gara-gara ngomong. Revi paham nggak? Orang buta aja istrinya hamil, nggak nyasar ya. Padahal nggak ada matanya kan? Ada matanya nggak? Disasar. Allahu Akbar Bu. Nggak kebablasan, emang pikih mah porno Bu. Ada di kitab, tanya ke Pai. Darah head itu anget keluarnya, warnanya kehitam-hitaman. Iya. Kalau cari istri jangan yang kurus, yang gemuk. Kalau bisa kayak kaleng kerupuk. Masya Allah, jadi nggak usah pakai kasur, gelatak lutuk, ampun, Bu. Ada yang ketawa tuh, yang baju hitam tuh, sekarang ngantuk tuh. Rep, jadi paling abdol, saya dengar ada yang guru ngaji ya. Ini saya ngarang aja dari rumah, habis sholat, nggak bakal bener sholat kalau nggak ngerti ngaji, ya Bu. Nah ngaji itu ibadah yang paling bagus, makanya masjid jangan sampai sepi dari orang ngaji, betul Bu? Ibu, pada baca Yasin nggak? Mau saya bacain Yasin? Bu, ibu baca tahlil enggak? Mau enggak saya tahlilin? Mati. Diyasinin, baca Yasin, Repi masih muda. Pak RT, Pak RW, Pak Sanusi Cirebon. Tukang belak kutak, nasi jamblang, nasi lengko, apalagi tuh empal gentong, pelered. Bu, pelered ada, namanya apa tuh? Pedesan entong. Cirebon kuliner paling hebat itu kerupuk melarat. Iya, kalau Pak Sanusi bukan kerupuk melarat, kolor melorot. Dipelorotin. Bu, jadi ngaji yang bener ya. Itu yang paling parah Kiai, ada yang adzan as-sholatu khairum minan naum. Saya bilang kok nomnya pendek amat, nggak boleh panjang. Sebab kalau panjang katanya nanti tidurnya kelamaan, dipendekin aja pada molor. Cuman yang salah fatal hairunnya. Tanya Kiai, kalau dibaca as-sholatu khairum minan naum, maka tidur lebih baik daripada sholat. Makanya jangan salah tuh yang adzan subuh. Mana tukang adzan subuh? Kalau nggak benar saya adanin sekalian. Iya nih. Dia nih orang Kang Ano. As-sholatu khairum minan naum. Mat lagi itu kalau siapa namanya? Kosim apa? Nanang Kosim. Di sini Nanang Kusem.
Di sono Nang Kosim, saya paling senang karena masjid saya Repi kan dekat ibunya tuh. Coba 10 menit menjelang subuh sudah tampil Teddy dari Jampang Surade. Hati-hati tuh Jampang Surade Teluh itu. Muntah darah, maaf. Apa tuh dia baca itu? As-salatu wassalamu alaik. Kan gitu ya. Ya imamal mujahidin. Di sini baca enggak tuh? Ya Rasulullah. Ketinggian saya ngambilnya jadi nggak kuat. Ngapain tarik-tarik? Mending kalau bayarannya mahal, bayarannya murah. Enggak mikirin bayaran rep enggak. Saya nggak mata duitan, matanya jelas ngelihat. Saya udah dijamin oleh Allah. Dijamin. Ibu tahu? Yang Prilly Latu Konsina rumahnya 40 miliar, amalannya ayat 1000 dinar. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Baca 7 kali, 11 kali habis salat. Rumahnya 40 miliar, Bu. Prilly Latu orangnya pendek tapi agak cakepan. Boleh tuh jadi istri nomor 2 si Rapi, boleh si Rapi itu. Kenal juga enggak? Bu, itu saja. Jadi kesimpulannya sholatnya pada belajar, ngajinya perbaiki. Wudhu tidak sah, sholat tidak sah. Baca Al-Quran rusak, sholatnya pasti fatihahnya rusak. Jadi Kang Ano alhamdulillah orang yang dekat masjid hidupnya tidak akan susah, dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Pak Kiai Hamid, Pak Kiai siapa tadi Rifai, ini guru saya Rifai yang ngajar Al-Quran di Wali Kota Jakarta Barat, ya orang Semanan dari Dan Mogot belok kiri, ya itu ngajarkan Al-Quran. Saya juga tahsin. Jadi ibu-ibu pulang dari titip ya Bu, ibu punya anak sarjana, punya anak dokter, punya anak tentara jenderal sekalipun itu nilainya tidak sehebat punya anak soleh. Betul, punya anak soleh. Yang terakhir kita zikir biar pada tenang semua. Yuk zikir seorang hamba Allah yang sudah luar biasa. Mungkin sebenarnya sudah mendekati mursyid tapi sudah wafat pada usia 49 tahun. Namanya Arifin Ilham. Istrinya 3 rukun zikir. Ada yang lebih muda lagi, Syekh Ali Jaber. Berapa meninggalnya? 44 tahun. Ada yang lebih muda lagi, ganteng, namanya Jeffrey Al-Bukhari. Meninggal kawan saya itu 40 tahun. Saya fotonya bareng, ceramah bareng. Ya, ada lagi yang 59 tahun, dai sejuta umat, namanya Kiai Haji Zainuddin MZ, 59 tahun meninggalnya. Ada Uci Turtusi, kalau tidak salah, kalau enggak 57, 59 juga meninggal. Ulama muda pada meninggal. Doain saya ya Bu. Saya pengen umurnya nyampe sampai tahun 2100. Amin. Tapi enggak pikun begini aja kelihatannya. Bu, saya salah satunya di samping tadi dawamul wudu. Ini punya wudu. Nanti kalau buang udara butuh lagi air banyak kok. Salah satu kehebatan punya wudu di samping daya ingat bagus, tidak pikun, tidak mempan di santet, dan kalau tidur punya wudu lebih bagus Bu. Setan tidak akan. Ini mau tidur kan Bu? Tolong pertama kalau bisa baca ayat kursi, Al-Fatihah dulu, ayat kursi 3 kali. Kalau yang diajarkan kan kulhu 3 kali, salawat 3 kali, doa mukminin mukminat 3 kali, terakhir laksanakan umroh dan haji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita baca. Terakhir saya tutup dengan itu. Subhanallah. Terus wala ha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Lagi subhanallah walhamdulillah. Lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Uswatun hasanah, suri tauladan. Ya Allah, hamba mohon saya Suhaidi bin Wadia memohon padamu ya Allah yang menjadi donatur menyumbang acara ini
perbanyak rezekinya ya Allah. Amin. Kalau dia pedagang, besarkan untungnya. Amin. Kalau dia pekerja, berkahkan rezeki dari pekerjaannya. Amin. Posisikan pada posisi yang terhormat ya Allah. Amin. Saya membaca orang yang bangun malam 4 engkau jamin. 1, pekerjaannya, profesinya akan ditempatkan pada yang berhasil. 2, hidupnya dibimbing olehmu ya Allah. 3, akan diberikan solusi jalan keluar dari segala masalah. 4, kalau ada yang jahat engkau yang jaga. Kabulkan buat mereka ini ya Allah. Amin. Yang menyumbang dana, menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, bahkan senang saja kepada acara ini, bahagiakan mereka ya Allah. Terutama anak-anaknya ya Allah, yang sekarang sekolah, sukseskan sekolahnya, kuliah, sukseskan kuliahnya, pekerjaan, bekerja, sukseskan pekerjaannya. Yang merumah tangga, semoga rumah tangganya langgeng, sakinah, mawadah, warahmah. Yang sedang dicoba dengan sakit, sembuhkan. Yang sedang dicoba dengan derita, ganti dengan kesenangan. Terutama dari panitia, dari ketua sampai jajarannya, dan semua masjid uswatun hasanah, orang-orang baik semoga ya Allah. Tidak ada pertikaian, tidak ada gap batin. Moga-moga, apalagi ya Allah, ini sudah bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban, bulan Rawah, sebentar lagi bulan Ramadan. Moga-moga masjid uswatun hasanah penuh dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya Allah, buktikan doa hamba ini dengan kenyataan ya Allah, bahwa yang rajin bersedekah dan terutama punya adab, punya hormat kepada guru-gurunya. Karena adab harus lebih utama ketimbang ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka moga-moga yang hormat kepada gurunya, pada berkah semuanya. Gurunya pun berikan kesehatan, guru-guru di sini di Masjid Uswatun Hasanah. Dan semua yang hadir malam ini ya Allah, semoga saja sukses dunia sampai akhiratnya. Biniyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan malam ini Bu, saya tidur paling sebentar. Ya, tapi harus tidur karena tidak bisa tahajud tanpa tidur. Kalau saya nyampe kira jam 1, dimungkinkan saya minta tidur 15 menit kenyang, maka jam 2 saya sudah harus bangun dan melaksanakan 27 rakaat itu. Insya Allah. Oke, doa ya. Saya tidak ikut bersantap, langsung mau pulang rapi ya. Tolong teruskan. Maaf, bukan tidak mau nemanin, saya sudah makan tadi. Dekat masjid apa di sono ada namanya nasi rawon, kegemaran saya Jawa Timuran. Saya udah kenyang, ya Pak ya. Nyicip-nyicip udah malam Pak. Udah langsung aja, udah diterima niatnya. Ya Pak ya, saya masih ingat dulu makan juga di sini. Ya, mudah-mudahan semua sukses. Udah doa tadi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.